Belajar responsi ya, nggak ngantuk kan? Hmm. Oke, untuk 10.4 dan 10.5 ini karena materinya udah lebih dulu dari yang lain, maka kita hari ini masuk bab baru. Tapi sebelumnya, kalau ada yang mau ditanyakan materi yang kemarin, masih dipersilahkan karena ulangannya nanti hari Senin. Ya, disiapkan yang mau ditanyakan. Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ada yang mau ditanyakan materi kemarin? Menentukan letak unsur dalam tabel periodik atau periode dan golongannya, dan sifat periodik unsur. Ada? Udah jelas semuanya? Soal-soal yang di modul halaman 49, di sana masih ada beberapa soal tentang sistem periodik unsur, sifat-sifatnya juga. Nah, itu dipilih-pilih ya, dikerjakan. Karena di situ campur dengan struktur atom. Kira-kira sudah jelas? Kalau sudah, berarti saya lanjutkan dengan materi baru, yaitu tentang ikatan kimia. Bukan ini loh, bukan drama yang di TV ya. Ada yang ngikutin nggak? Ini ikatan kimia. Iya, gue share screen aja. Nah, ini ya. Sudah nampak? Udah, Bu. Ya, ini Bu di ruang guru ya. Di ruang gurunya. Udah sering kan lihat. Bentar. Ini tanggal 28 ya. Oke. Ikatan kimia itu belajar tentang apa ya? Ini kita mulai. Jadi ini tujuannya nih, standar kompetensinya. Ini kompetensi dasarnya ini ya. Nanti akan mendeskripsikan kemungkinan terjadinya ikatan kimia dengan menggunakan tabel periodik. Jadi dasarnya materi yang kemarin juga. Jadi struktur atom, sistem periodik unsur, ikatan kimia ini saling berhubungan. Urutannya seperti itu. Tentu disampaikan terlebih dahulu struktur atom, baru kemudian sistem periodik unsur. Nggak mungkin ikatan kimia duluan tiba-tiba gitu ya. Nanti pusing. Nah, nih. Jadi apa sih ikatan kimia itu? Jadi gini, atom-atom di alam semesta ini tidak pernah didapatkan dalam keadaan murni, tapi selalu dalam keadaan bersenyawa. Maksudnya tidak ada yang unsur bebas sendiri gitu, kecuali gas mulia. Gas mulia itu helium, neon, itu sendiri, memang sendiri. Jadi dia monoatomik, bebas. Kenapa seperti itu? Kita ingat kembali sifat-sifat periodik kemarin. Iya, sama di sekolah juga hujan gede ini. Siapa tadi? Almas ya? Almas di rumahnya hujan.
Kemudian dua elektron ditangkap lagi oleh F. Jadi ada dua buah F yang menangkap elektron. Jadi seperti ini. Ini ya. Ini. Nah, Ibu tulis dua aja ya. Dua elektron gini. Dua elektron, satunya diterima F yang ini. Ini. Satu lagi yang ini. Itu. Berarti rumus molekulnya bisa kita tentukan sekarang. Apa? Maka rumusnya Mg MgF2 Mg itu tidak bisa hanya MgF saja, tapi jadi MgF2. Nah, gitu cara berikatan suatu atom dengan atom lain. Maka bisa dimengerti kenapa rumusnya NaCl kok enggak NaCl2 gitu. Oh ya, Ganang sama Imam. Baik. Dari Pampat ya. Nah, makasih Nadif. Maka dari itu rumusnya MgF2. Kalau MgF saja benar enggak? Nggak bisa. Kenapa? Nah, ini tadi alasannya. Karena Mg melepas 2 elektron, sedangkan F mengikat 1 elektron. Begitu. Jadi sekarang bisa membuat rumus kimia ya. Coba Ibu tanya sekarang, kalau misalnya Bu, kalau yang positifnya yang 2, negatifnya yang 1 juga bisa kan, Bu? Bisa. Ini kan positifnya 2 nih tadi. Nah, coba buatkan rumusnya, proses terbentuknya ya. 11Na dengan 8O. Nah, coba dicoret-coret di kertas. Rumusnya apa yang terbentuk? Na2O. Ya, Na2O. cepet banget Fakih. Ya, benar. Jadi 2, 8,
1 kan? Nah, sedangkan O itu konfigurasinya 2 dan 6 gitu kan? Maka untuk mencapai oktet, O ini menangkap 2 elektron sehingga menjadi 28. Itu. Sedangkan Na ini melepaskan sehingga membentuk Na plus 28. Nah, di sini Na plus 1, O-nya 2 min. Maka ini kan nggak pas. Supaya menjadi netral, membutuhkan berapa Na. Tuh, tadi udah disebutkan sama Fatih, jadi Na2O. Begitu. Ini adalah ikatan ionik. Proses terbentuknya seperti itu. Atau bisa dituliskan dengan cara ini tadi. Na menjadi Na plus dengan melepas 1 elektron. 1 elektron ditangkap oleh Cl menjadi Cl min. Jadi kalau menuliskan seperti Mg tadi, bisa nggak? Sama caranya. Bisa ini Mg menjadi Mg2 plus dengan melepas 2 elektron. 2 elektron ditangkap oleh Cl menjadi 2 buah Cl min. Di sini 2 Cl juga, 2 buah atom Cl. Maka rumusnya menjadi MgCl2. Itu. Nah, tadi. Untuk logam-logam yang bermuatan banyak, ini ada golongan 1A. Golongan 1A, elektron valensinya 1, maka dia akan membentuk ion plus 1. Nih. Golongan 2A, dia elektron valensinya seperti Mg tadi, contohnya melepas 2 elektron. Golongan 3A melepas 3 elektron, dan seterusnya. Ada nggak yang 4 elektron? Ada, tapi dia unsur transisi. Ada juga yang golongan A, timah dan timbal. Jadi dia elektron valensinya kan 4, tapi dia logam bagian bawah. Kalau 4 dari bagian atas dia non logam atau semi logam, silikon misalnya. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, ini tadi misalnya Na plus 1 dengan O2 min, maka disilangkan Na2O. Nih, yang X-nya ke sini, Y-nya ke ini untuk memudahkan. Sampai di sini jelas ya? Coba ini dikerjakan. Ya, semuanya menulis. Li plus dengan Br min, rumusnya jadi apa? K plus dan O2 min, rumusnya jadi apa? Ini ikatan ionik semua. Silakan. Dicatat di buku catatan aja. Ibu izin nanya, kalau misalnya nanti konfigurasinya itu 4, konfigurasi elektron valensinya itu nanti 4, dia nanti melepas atau nangkap ya, Bu? Kalau konfigurasi elektronnya terluarnya 4. Iya, Bu. Kalau 4, itu dia bisa non-logam. Ya, seperti karbon misalnya. Karbon nomor atomnya 6. Nah, ini 2, 4. Jadi, nanti kita bahas di ikatan kovalen. Karbon itu non-logam. Jadi, dia tidak melepas elektron. Oke, Bu, makasih. Ya, sama. Nih, ikatan ionik dulu ya. Ini diisi. Udah selesai sih Bu, tapi nggak yakin. Gak apa-apa, dicoba dulu.
Kan tadi udah ada rumus umumnya ini. Ya kan? Yang ini. Nah, dicoba. Nanti ya, nanti diisi di sini. Ibu tunjuk. Ini malah berkurang pesertanya. Terlempar mungkin. Hujan. Bu, boleh nanya nggak? Ya, oke. Itu yang di nomor 5 itu PO apa itu, Bu? PO4 3 min. Nah, ini satu kesatuan, jangan dipisah. Ini adalah ion negatif. Namanya ion fosfat. PO4 Mm-mm. 3 min. Mm-mm. Jadi dia ini anion juga. Tulisnya dalam kurung ya Bu nanti. Ya, tuh dalam kurung. Udah selesai? Udah. Oke. Coba Yunda, ini dijawab. Li plus dengan Br min membentuk apa? Yunda, apa? Jawabannya apa? Masih nyoba ngerjain, masih ada. Aku masih ada bingung dikit tuh. Li? Li Li berapa? Br berapa? dari 30. Aku masih udah Plusnya 1, minnya 1. Jadi pas kan ini? Iya. Maka membentuk senyawa Li BR. Br. Gitu. Oh. Pas kan? 1-1. Kalau ini coba SR, oh ini kurang tanda plus. Nah, gini. SR 2 plus dan O 2 min. Coba Hafiz. Yang ini. Apa Hafiz Fauzi? Terus banget hujannya. Alhamdulillah. Kapan 2881. Oh, itu Oh, kan. nggak usah bikin itu. Nih udah jadi nih. Hah? Ini udah jadi. Ini udah SR 2 plus dengan O 2 min. Maka Di K2O gitu, Bu? jadi apa? Oh, kamu ngerjain nomor 2. Oke. K2O. Kan? Iya, betul. Bukan nomor 2 ya? Ya, nggak apa-apa. Bingung. Tadi Bu lompat. Oh, Bu. Ya, ini udah benar. Jadi supaya netral ini. Positifnya sama 2, negatifnya juga 2. Begitu. Maka rumusnya K2O. Coba untuk nomor 3. Siapa ya? Solahuddin. BAI2. Ya, BAI2. Tuh. Berikutnya, Madrina Nazaha. Madrina. SR2O2 bukan, Bu? Nah, kalau 2 dan O-nya 2 juga, itu bisa
Singkat. Jadi gimana? Jadi S SRO2. masa? Gimana? Gak tahu, Bu. Kan ini plus 2, ini min 2. Iya, Bu. Jadi SRO. nah SRO aja, nggak usah pakai 2. Nah, kan pas jadinya. Jadi netral. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 5 ini berbeda dengan yang sebelumnya. Firda. Jawabanmu apa, Nak? Sekarang paham yang Iya ya. Jadi itu satu kesatuan PO4-nya negatif. CA-nya positif. Supaya menjadi 0, CA-nya dikalikan berapa? Kalau yang ini paham. SR-nya plus 2, O-nya min 2, jadi pas. Ini BA-nya plus 2, ini min 1. Maka supaya netral, BAI 2. Gitu kan? Nah, sekarang CA 2 plus, PO4 3 min. Supaya jadi 0 netral, maka CA-nya dikalikan berapa? PO4-nya dikalikan berapa? CA3. CA-nya dikalikan 3, nanti hasilnya kan jadi plus berapa? Plus 6 kan? Iya. Nah, terus PO4-nya, kalau ini 3 min, supaya sama dengan plus 6 ini tadi, maka biar min 6 kan? Berarti PO4-nya dikalikan kali berapa? Supaya menjadi min 6. 2. Nah, karena dikalikan 2 itu semuanya, maka dikurung. PO4 dikali 2. Nah, gitu. Jadi ini artinya CA3PO4 2 kali itu artinya molekul ini memiliki 3 buah atom CA. Totalnya nih, P-nya ada 2, O-nya ada 8. Itu kurung ini artinya dikalikan seluruhnya dengan 2. Maka kalau dihitung muatan listriknya, CA-nya tadi kan plus 2. Dikali 3 ini plus 6. PO4-nya ini kan min 3 tadi. Dikalikan 2 jadi min 6. Maka netral. Perkalian silang KPK-nya. Ya, dengan cara yang ini tadi. Nih. Oke, satu lagi. Siapa ya? Mas. Iya, Bu. Ini mirip sama yang nomor 5 nggak sih, Bu? Atau Iya, mirip. berarti AL2 dalam kurung S2 min kali 3. Atau gimana, Bu? S3. Kalau hanya satu atom nggak usah dikurung. Sama kayak gini tadi, nggak usah dikurung. Jadi gitu. Oke. Nah, ini semua tadi adalah contoh senyawa yang berikatan ionik. Karena terdiri dari logam yang membentuk ion positif dan non-logam yang membentuk ion negatif. Jadi di sini terjadi serah terima elektron atau disebut transfer elektron. Gitu. Ya, itu tadi ikatan ionik. Cara menggambarkannya cukup dengan menuliskan reaksi seperti ini.
seperti pada waktu mana tadi. Nah, seperti ini bisa nih proses pembentukannya. Terus sifat-sifat senyawa ionik pada umumnya berupa zat padat. Contohnya garam dapur itu ya, gampangnya. Padatannya keras tapi rapuh. Rapuh tuh gimana? Kalau dipukul hancur, amorf ya namanya istilahnya. Hancur. Terus lelehan itu cairannya. Cairan beda dengan larutan. Nah, nih kemarin Ibu udah jelasin ya. Apa bedanya lelehan dengan larutan? Apa bedanya cairan dengan larutan? Nih kimia nih sangat ini ada artinya masing-masing. Kemarin kan Ibu contohin yang dalam bentuk gas itu ada fase di dalam reaksi kimia suka ada keterangan di belakangnya G, itu artinya gas. Ada lagi L, itu artinya liquid. Ada Lelehan lagi itu aki ya, Bu? EQ itu artinya aqueous. Nah, ini artinya adalah larutan. Nah, kalau liquid ini adalah cairan. Nah, beda kan? Ya, Apa bedanya ini? Siapa yang tahu? cairan itu yang segala yang wujudnya cair. Kalau larutan itu campuran gitu nggak? Iya, larutan itu campuran yang homogen kan? Homogen. Nah, kalau kita mengambil garam dapur atau gula pasir lah misalnya, kita masukkan ke larutan, campuran yang homogen. Sekarang, kalau Ibu ngambil gula pasir, diletakkan di atas alat masak, tidak ditambah air, dipanasin, dia akan menjadi apa? Cairan. Karamel. Ya. Cairan. Nah, itulah cairan. Tanpa menambahkan air tuh namanya cairan. Jadi kalau lilin kita taruh di wadah, terus dipanasin dari bawahnya, meleleh, mencair, tanpa ada penambahan air. Nah, itulah liquid atau cairan. Nah, jadi kalau cairan itu bisa dikatakan dia adalah zat murni yang mencair. Tuh. Nah, air kalau air murni itu juga disebut liquid, cairan. Kalau tidak ada zat terlarutnya. Kalau ada zat terlarutnya, maka menjadi larutan. Nah, itu senyawa ionik, keduanya dalam bentuk cairan maupun larutannya itu bisa menghantarkan listrik. Nah, ini nanti kita pelajari di semester 2 tentang larutan elektrolit. Maka contohnya begini, kalau tangan kita basah, itu kita megang listrik, orang mengatakan, kesetrum. Apa tuh kesetrum? Kena aliran listrik. Karena badan kita ini menjadi penghantar listrik yang baik, karena dalam tubuh kita terdapat banyak ion-ion. Ada ion natriumnya, ada ion besinya, dalam hemoglobin kan ada Fe-nya. Nah, jadi itu bisa sebagai penghantar listrik, maka orang dikatakan tuh kesetrum, makanya kalau tangannya basah jangan megang listrik gitu. Atau ketika banjir, maka listrik dipadamkan. Karena kalau nggak dipadamkan ya itu terjadi ada orang yang diberitakan tersengat listrik. Nah, kayak gitu kesetrum. Karena menghantarkan listrik ion-ionnya. Terus apakah sebetulnya air itu menghantarkan listrik?
Kalau airnya itu air murni, air sendiri misalnya air murni, itu menghantarkan listriknya sangat lemah. Tapi begitu ada garam dapur yang terlarut misalnya, maka dia akan terbentuk ion yang banyak. Nah, ion-ion itulah yang menyebabkan bisa menghantarkan listrik. Tuh, ya. Jadi ini sifat dari senyawa ionik. Kalau padatannya tidak menghantarkan listrik, ingat. Garam dapur padat itu tidak menghantarkan listrik. Kenapa? Karena ion-ionnya tidak bergerak bebas. Yang bergerak kalau sudah membentuk cairan atau larutan, nah itu ionnya bisa bergerak bebas, maka baru bisa menghantarkan listrik. Itu sifat senyawa ionik. Yang tadi sifat senyawa ionik terdiri dari apa tadi? Logam dan non logam. Contohnya tadi ini apa nih? Magnesium. Nah ini. Magnesium klorid oksida. Potasium dikromat. Nih gambarnya bagus. Nikel 2 oksida. Ini senyawa ionik. Logam, non-logam, logam, non-logam. Membentuk garam. Semuanya ini juga disebut garam ini. Kalau magnesium oksida bukan. Dia senyawa oksida. Potasium dikromat, ini garam. Seperti tadi kalsium fosfat. Contoh tadi itu juga garam. Jadi garam secara kimia itu banyak sekali jenisnya. Bukan hanya garam dapur. Ini juga garam. Ini potasium dikromat. Kalau ya. Nah, sekarang itu tadi ikatan ionik. Sekarang ikatan kovalen. Yang namanya kovalen dari kata ko berarti bekerja sama. Nah, ini adalah terjadi pada atom-atom non-logam yang ingin mencapai kestabilan. Nih, misalnya F itu kan dia elektron valensinya masih terlihat? Berhenti Bu Tidak, Bu. Berhenti. Ketutup ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya nutup ini berarti. Nah, lagi. Saya itu mau nambahin ini. Insert. Kita tahu F nomor atomnya 9, konfigurasinya 27. Nah, ini ada F2 sama-sama 7 elektron valensinya. Nah, masing-masing kurang 1 kan? Oh ya, sebelumnya untuk menjelaskan ikatan kovalen, ini saya harus jelasin ini dulu. Ada namanya struktur Lewis. Lewis itu seorang tokoh kimia. Dia membantu menuliskan, membuat lambang ya. Jadi dunia lambang ini digambarkan dengan menuliskan titik-titik elektron valensinya dituliskan di sini. Bisa tanda titik, bisa tanda persegi. Ini tapi kan repot kalau bikin tanda kotak ya. Maka jadilah seperti ini. Li misalnya elektron valensinya 1 ditulis 1, Be 2 gini. Nah, C elektron valensinya 4 sesuai golongannya kan. Ditulisnya titik-titik seperti ini. Nah, F ini tadi yang membentuk F2. Ini kan 7 nih elektron valensinya digambar titik 7. Nah,
titik 7 itu mengelilingi atom F dengan berpasangan-pasangan gini, dua-dua gini, yang satu sendiri. Nah, ini 7. Supaya menjadi oktet dia kurang 1 kan. Maka di sini ada F lagi 1. Maka keduanya menggunakan pasangan elektron bersama. Gimana ya? Nah, ini. Nih contohnya. Nah, ini misalnya Cl2. Cl ini sama dengan F juga, satu golongan, jadinya gambarnya sama. Dia dikelilingi oleh 7 elektron. Ini Cl yang pertama, ini Cl yang kedua. Masing-masing kurang 1. Maka ini bergabung. Sekarang Cl yang pertama dikelilingi oleh berapa elektron? Seperti ini. Jadi 8 kan? Elektron yang kedua pun begitu. Tapi ini tidak dilepas. Tidak diberikan kepada Cl atau ini kemudian kehilangan Cl, enggak. Kehilangan elektronnya enggak. Tapi masing-masing menyumbang. Menyumbang 1, menyumbang 1. Akhirnya jadi 8. Ini juga 8. Begitu. Jadi kayak mau bergandengan, ini nyumbang 1 tangan, Cl yang satunya juga nyumbang 1 tangan. Nah, jadilah berikatan, namanya ikatan kovalen kalau seperti ini. Begitu juga misalnya hidrogen. Hidrogen hanya punya 1 elektron. Nih, kemudian ingin membentuk kestabilan, maka menjadi duplet karena dia nggak mungkin oktet, karena kan kurangnya banyak kalau oktet 8 kan, ini dia punya cuma 1, maka hidrogen yang 1 juga nyumbang 1, sama-sama nyumbang 1. Nah, ini membentuk duplet. Nih, terus C, ini F, ini contoh yang tadi, F2. F nyumbang 1, ini nyumbang 1, maka membentuk F2. Bagaimana hanya kalau oksigen? Nah, coba siapa yang bisa menggambarkan kalau oksigen? Oksigen nomor atomnya 8. Nah, ini berarti elektron valensinya adalah 6. 2, 6. Nah, coba digambarkan pakai titik-titik ya. Terus dia membentuk ikatan seperti apa? Coba dicoret-coret di Empat kertas. ikatan bareng ya? Iya, membentuk ikatan bareng karena kan dia kurang 2 masing-masing. 4 elektron di samping bukan, Bu? Di antara keduanya ada 4 elektron. Masing-masing di atasnya 2. Masing-masing kirinya 2. Kiri sama kanan 2. Bawah 2. Yang di antara keduanya ada 4. Ya benar. Jadi gimana ya, saya? Gambarnya agak lama ini. Enggak usah ya? Ini
Nah, ini gini ya, ini anggap aja. Iya. Nah, kan oksigen punya 6 elektron seperti ini. Oksigen yang lain juga sama nih. Ini kita hadapkan. Aduh, ini anggap aja sama ya. Bebas meletakkannya. Terus oh. Nah, ini susah. Nih, kan ini O yang ini baru punya 6. O yang ini punya 6 juga. Kurang 2 masing-masing. Maka masing-masing mengarahkan ini ke depannya. Biar bisa di apa namanya? Ini. Nah, jadi 8 kan sekarang. Yang ini juga begitu. Nah, O yang kedua jadi 8. O yang pertama juga jadi 8. Maka di sini ikatannya adalah rangkap 2. Ini rangkap 2 ya maksudnya, kecoret nih. Gitu, kalau ini tadi tunggal semua. Ya, jadi masing-masing menyumbangkan elektronnya untuk mencapai oktet. Bisa dipahami? Untuk ikatan kovalen, intinya, oh ini jadi ikut kemana-mana. Jadi di gambar struktur Lewisnya itu nggak harus keisi semua sisi gitu. Gimana? Jadi yang di gambar struktur Lewisnya itu ada yang nggak keisi sisinya nggak apa-apa. Kayak Nggak apa-apa. Oh. Kan karena dia kan punyanya cuma 6 ya. Jadi memang karena punya 6 ya udah, ada yang di bawahnya nggak ada, nggak apa-apa. Ini Ibu meletakkannya bebas. Ada yang di atas, di bawah, di sini kosong, tapi yang ini yang tadi Bu naruhnya bawahnya kosong, nggak apa-apa. Yang penting dia dikelilingi oleh 6 elektron karena sesuai elektron valensinya. Terus dia membentuk ikatan, dihadapkan nih supaya gampang melihatnya. Kurangnya berapa, hadapkan. Coba kalian buat lagi. Bagaimana kalau N2? N nomor atomnya 7. Membentuk N2. Nah, kurangnya masing-masing berapa elektron, hadapkan. Akhirnya dia membentuk ikatan kovalen rangkap berapa? Coba. Kalau ini tadi O2 jadi rangkap 2 kan? Ibu clear ya ini soalnya semuanya ngikut nih. Nah, ini masih. Nah, nih sebelum sampai ke sini masih di sini. Nah kan tadi O2 nih, diminta kalian bikin O2. Sekarang O2. Nah sekarang coba kalian buat N2. Di mana N itu nomor atomnya 7. Hasilnya seperti apa coba? Rangkap 3, Bu. Ya, coba digambarkan. Digambar terus bisa. Nggak bisa share screen ya. Harus difoto dulu. Nah, bisa nggak? Digambar terus di share screen.
Atau ditunjukkan aja hasilnya. Oh ya, Imam. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Imam. Berarti ada lagi yang belum hadir. Ya, ya Bu, silakan Fakih, yang C di lanjutkan. tengah itu buat apa, Bu? Yang C. Yang C kenapa? Itu buat apa, Bu? Yang mana? Ini? C, iya. Nanti akan tahu. Nanti ini belum dibahas. Nah, ini yang dibuat oleh Fakih. N memiliki 5 elektron valensi. 5 elektron valensi juga membentuk molekul N2. Masing-masing kurang 3. Nah, jadi ini masing-masing kan kurang 3 N-nya. Maka dihadapkan nih biar gampang. Maka ini sekarang N yang pertama dikelilingi oleh 8 elektron. N yang kedua dikelilingi juga oleh 8 elektron. Maka masing-masing sekarang menjadi oktet. Nah, gambarnya jadi dia nanti ini N-nya rangkap 3. N dan N. Nih, gimana nih? Kasih simbol rangkap 3. Mana ya? Suka nggak ada nih rangkap 3 nih. Kalau pakai ini gampang. Lupa ibu nggak bawa. Ya udah, anonet aja. Ini jadi gambarnya nggak bisa. Satu, 2, 3. Nah gitu. Jadi dia N rangkap 3. Mirip dengan O tadi. O tadi rangkap 2. Gitu. Nah, tadi ada yang nanya ini, CH4. Ini kenapa begini? Nah, coba kita buat di sini. Nih. Ini HCl. H punya 1 elektron valensi, Cl punya 7 karena dia golongan 7A. Jadi ini pentingnya kita ingat dia golongan berapa. Karena nggak selalu harus membuat konfigurasi elektron. Biar cepat. Nah, ini tadi, buatlah rumus Lewis, rumus bangun dan rumus molekul dari H2. Nah, ini tadi. H punya 1 elektron, 1 titik ini. Yang ini 1 titik, H yang pertama, H yang kedua 1 titik. Ketika dibuat rumus Lewisnya jadi seperti ini. Nah, itu namanya rumus bangun. Rumus molekulnya adalah H2. Ini. CH4. C memiliki 4 elektron valensi. Ini gambarnya. Ini kebetulan gambar titiknya sama. Ini sebetulnya yang satu berasal dari C, yang satu berasal dari H. Itu. Nah, CH4. Kebayang kan? Jadi
Karena C tadi elektron valensinya 4, kurang 4. Sedangkan H hanya punya 1. Untuk mencapai oktet, kalau H cuma kurang 1 karena menjadi duplet saja, ini duplet. Nah, C ini kurangnya 4, maka bekerja sama ini membentuk 4 ikatan kovalen dengan hidrogen. Maka membentuk CH4. Gitu. Ini tadi yang ditanya. Nah, ini digambarkan nih nanti PS. Tugasnya CH4 gambarkan rumus Lewisnya. Ini tadi yang di atas. Nah, sekarang H dan O. Silahkan dicoba. Tentu saja H hanya kurang 1. Jadi, tidak bisa ditambah-tambah yang banyak. O kurangnya berapa? Dia punya elektron valensi berapa tadi? Golongan 6. Jadi 6 kan? Coba dibuat digambar O 6 titiknya supaya menjadi oktet kurang 2, tapi dia berikatan dengan H. H itu punya 1 elektronnya. Coba digambar. Begitu juga N dan P. N golongan 5. P juga golongan 5. Semuanya buatlah menjadi oktet. Kecuali H ya, H-nya duplet. Coba, dicoba aja, nggak apa-apa. Salah, jangan takut salah. Di share screen. Kalau sudah. Sudah? Siapa yang mau mencoba? Yang ini dulu, H dan O. Siapa? Jadi H2O bukan, Bu? Iya, benar. Jadi H2O. Gimana gambarnya, Fakih? Sudah, Bu. Ya, Itu agak ke bagus. bawah ini yang Nggak di pojok. apa-apa. Yang penting maksudnya ngerti. Jadi H
itu punya 1 elektron valensi. Terus O punya berapa? 8 elektron valensi. Maka supaya menjadi oktet, O ini kurang 2. 2 itu diperoleh dari apa? Dari hidrogen. Masing-masing nyumbang 1 gitu. Jadi diperlukan 2 atom hidrogen untuk menyumbang menggunakan elektron bersama dengan oksigen. Gitu. Jadi rumusnya H2O. Tuh. H2O. Gitu. Oke, nanti akan saya ulang setelah ulangan nanti ya penjelasannya. Kalau masih belum terlalu paham karena ini materi baru, siang-siang lagi ya. Nah, siapa yang mau mencoba lagi? N dan H. Buatlah struktur Lewisnya supaya menjadi oktet. NH3 bukan, Bu? Ya, benar. Siapa tadi? Panji ya? Siapa? Imam. Sol. Iya. Nah, gimana gambarnya Panji? Oh, Imam. Gimana Imam? Bisa gambarin ya? Hmm? Hmm? Hmm. Hmm. Ya, maksudnya itu 2 ya. Oke. Ya, makasih Imam. Nah, ini begini ceritanya. H punya 1 elektron. Nih, ini juga 1, ini 1. Kok bisa kemudian dihadapkan begini? Nah, kita ingat N itu kurangnya 3. Kan dia elektron valensinya 5. 5 supaya menjadi 8, jadi tambah 3 buah dari hidrogen. Nih. Gitu. Ya, jadi NH3 gambarnya gini nih 2 yang di sini nih. Nih 2 elektron. Nih, digambar dulu buat yang belum paham nanti biar diulang lagi bisa. Satu lagi. P dan Cl. Dah, satu lagi aja. Habis ini kita sudahi. Ayo, semangat. PCO3 bukan? Iya, betul. Gambarnya bagaimana? Di sini ada sih kalau PCl3. Afifah Hani. Ya. Mana tadi gambar PCl3? Ini dia. Oh, ini tadi ada, ya gini, kalau anonet ikut semua ya. Boleh dihapus ya? Boleh dihapus ya. Silakan, nih perhatikan. P itu memiliki elektron valensi 5. Seperti N juga. Berarti kurangnya 3. Cl kurangnya 1. Nah, kurang 1 itu dihadapkan dari P ini. Maka diperoleh bentuknya seperti ini. PCl3, benar. Gitu. Ya. Ini tadi contohnya. Ya. Ini Fakih, tolong dihapus Fakih ini. Tadi, kalau Ibu bisa ngapus nggak? Tadi. Bentar Bu, sedang berusaha ini dari tadi juga nggak bisa Bu. Taulah kenapa. Coba Ibu aja ya. Gimana ngaktifin doang? Oh, bisa.
Nah, ini nanti aja nih, masih belum. Yang penting ini dulu ya. Bagaimana? Nah, ini N tadi, N2, N. Ini gambarnya tuh nggak selalu titik. Ini garis-garis juga boleh ini. Tapi nggak lazim kan? Enakan titik mewakili elektron tuh ya. Titik, 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 titik gitu. Ini garis. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi apa bedanya ikatan ionik dengan ikatan kovalen? Ionic transfer. Ionic transfer elektron. Jadi memang beneran dilepas elektronnya, kemudian diterima oleh yang satu lagi gitu. Yang melepas itu pada umumnya adalah logam-logam, yang menerima adalah non-logam. Tuh, kalau ionik. Kemudian yang kovalen ini terjadi pada atom-atom non-logam semuanya. Keduanya non-logam nih, N dengan N, C dengan H, ini non-logam semua. Tidak melepas atau menerima elektron, tetapi menggunakan bersama pasangan elektron tersebut untuk berikatan. Jadi membentuk senyawa. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Berarti udah ngerti. Kalau kayak mau nulis senyawa gitu, Bu, itu yang ditulis duluan yang mana? Nah, yang ditulis duluan, yang di tengah, yang dikelilingi, misalnya ini ya, C, H-nya banyak kan? Nah, C-nya di depan, baru H-nya yang di kelilingnya itu. Jadi C, H4 gitu. Begitu juga kalau N dengan H, menjadi NH3 kan tadi, N-nya yang di tengah kan, H-nya yang mengelilingi, maka ditulisnya NH3. Begitu juga pada PCl5. PCl5, P-nya di tengah. Nih, PCl5, PCl3. Nih, jadi P-nya di depan, Cl-nya di belakangnya. Kalau nilai sama, gimana, Bu? Kalau sama, misalnya H dengan H, ya bebas. Cl dengan Cl, ya. Terus kalau H dengan Cl. Nah, ini ada aturan sebenarnya. Yang lebih positif itu di depan. Yang lebih positif itu maksudnya keelektronegatifannya lebih kecil. Oh, misalnya kayak NaCl. Misalnya H dengan F, maka HF, bukan FH. Oke, kayak NaCl juga, Bu. NaCl. Ya, NaCl. Kenapa nggak ClNa gitu ya? Nah, itu karena yang positif diletakkan di depan. Makasih, Bu. Ya, sama. Kalau ikatan ion gimana, Bu? Sama, itu tadi ikatan ion kan NaCl. Yang lebih positif diletakkan di depan. Iya, ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau Cl sama F gimana, Bu? Bisa nggak? Nah, bisa Cl dengan F bisa membentuk senyawa. Manakah yang lebih kecil keelektronegatifannya? Kan kita tahu F paling kanan paling atas. Berarti keelektronegatifannya paling tinggi. Ya kan? Jadi Cl lebih Kecil. Cl lebih Kecil. kecil keelektronegatifannya. Maka yang mana yang di depan? F. Yang lebih positif yang mana? Oh, Cl. Iya, Cl. Yang lebih kecil keelektronegatifannya itu cenderung membentuk positif karena kenapa disebut keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke arahnya. Sehingga yang keelektronegatifannya besar itu cenderung bermuatan negatif. Paham kan? Jadi berhubungan yang sama yang kemarin ya, Bu? Iya, ada hubungan dengan sifat periodik kemarin. Sehingga kalau dia lebih
elektronegatif, berarti kan dia lebih mudah membentuk ion negatif. Maka dia di belakang. Maka rumusnya jadi ClF, bukan FCl. Gitu. Ya. Nah, sedikit-sedikit kan jadi paham nih, kenapa nulisnya H2O, kok nggak OH2 gitu. Padahal ini tadi dikatakan kalau O-nya lebih sedikit, A-nya lebih banyak, harusnya hanya yang di belakang ya. Kok ini enggak H2O? Nah, karena ini jadi bisa dua hal. Yang lebih positif itu letakkan di depan, ya. Atau bisa juga kalau yang dia menjadi atom pusatnya. PCl3. Nah, itu. P-nya menjadi atom pusatnya. Tapi juga memang keelektronegatifan P lebih rendah dibandingkan Cl. Maka P-nya didahulukan. Begitu kurang lebih ya. Ada sih beberapa yang tidak mengikuti aturan itu, tapi tidak banyak. Terus Bu, yang tadi PO4 terus kurung 2, itu bisa dipecah jadi P2O8 gitu Kak? Iya, pertanyaannya bagus. Nah, ini nggak bisa, tapi kenapa? Karena ini ini PO, jadi gini, antara Ca2+ dengan PO4 3- ini ikatannya ionik. Jadi antara ion positif dengan ion negatif, ini ikatannya ionik. Tetapi di dalam P dengan O, antara P dengan O itu berikatan kovalen. Karena ini sama-sama non-logam. Jadi dalam senyawa ini ada dua jenis ikatan. Antara Ca2+ dengan fosfat itu ionik. Di dalam PO4 3- sendiri ini adalah kovalen. Karena non-logam dengan non-logam. Jadi ada gabungannya. Bagus pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? PO4 itu emang oktet ya Bu? Kok jadi negatif? Siapa? Ini? Iya. PO4. Jadi dia itu P dikelilingi oleh 4 atom O. Dikelilingi oleh 4 atom O, untuk mencapai oktet kurang 3. Maka dia menangkap 3 elektron di dalam struktur P dan O ini. Nah, 3 elektron itu dari mana? Dari Ca ini. Padahal Ca cuma melepas 2 elektron. Hanya melepas 2 elektron, butuh 3 buah kalsium supaya menjadi, ini PO4-nya jadi 6 yang dibutuhkan. Begitu. Nanti deh, ini kita gambarkan lagi nanti biar jelas. Kalau ini gabungan soalnya ya, jadi mungkin agak rame nih gambarnya. Ini pahami dulu yang sederhana ini, yang 1 lawan 1 dulu aja ya. Nanti kita bahas yang ini belakangan. Oke, sudah 2:30. Ibu nggak akan penuh sampai jam 3. Mungkin sampai di sini saja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena ini bab baru, fokuskan nanti untuk ulangan hari Senin.